Welcome to Motor Orang. Balik lagi di Motor Orang nih, tapi kayaknya hari ini bukan motor orang deh. Ini motor gue. Jadi kemarin gue datang ke IMS 2024 dan gue langsung tertarik sama salah satu motor yang eye-catching ini. Jadi ini adalah motor Royal Alloy GP 150 yang Yacht Edition. Apa aja kelebihannya, apa aja kekurangannya? Yuk kita bahas sekarang. Ya, jadi kemarin gue datang ke IMS dan motor ini baru pre-launch nih. Jadi kemarin motor ini pre-launch baru keluar dan gue bilang kalau misalnya gue payment sekarang nih kira-kira bisa kapan dikirim? Bisa nggak hari Senin dikirim? Ternyata langsung dikirim. Dan ini motornya kemarin gue beli dengan harga kurang lebih sekitar 70 juta. Ini harga pre-launchnya. Dan yang membuat gue suka banget sama motor ini, udah pasti kalian tau lah. Dari bagian tepung kanan kirinya dan ini dari akrilik gitu, jadi kelihatan transparan, kelihatan auratnya di motor ini nih. Cuma setelah gue naikin, gue baru menemukan apa kelebihan motor ini dan ada juga kekurangan dari motor ini nih. Mungkin kita bahas dulu dari kelebihannya dulu ya. Kelebihannya yang pertama udah pasti bagian bodi sampingnya nih. Ini beda banget dari yang lain. Kalau Royal Alloy sebelumnya ini bodinya kan nggak kayak gini dan juga belum ada motor skuter yang bawaan pabrikan dan bodinya dari akrilik kayak gini nih. Jadi dari bagian tankinya, kemudian engine dan segala macamnya kelihatan banget di sini. Jadi ini udah kayak kanvas sih buat kalian yang mau custom motor ini, kalian mau rubah-rubah warnanya, ini bisa kalian pamerin dari tepung yang akrilik ini. Kelebihannya yang kedua yang gue suka adalah di bagian kaki-kakinya nih. Kaki-kakinya beda kayak Vespa dan lain-lainnya, dia dipakai double shock seperti ini. Dan yang gue rasain kalau dibandingkan naik Vespa ini jauh lebih empuk dan lebih stabil ya suspensinya yang gue suka. Jadi dengan suspensi kayak gini menurut gue ini lebih nyaman dibandingkan pakai suspensi teleskopik biasa. Yang ketiga gue suka banget sama bentuk joknya yang agak melebar nih. Jadi ini membuat boncengan bagian belakang juga sangat nyaman dan bagian depannya juga ini posisinya agak lebar joknya dan ini saya suka banget. Mungkin ini salah satu yang membuat nyaman kalau misalkan kalian riding jarak jauh naik motor ini. Selanjutnya yang gue suka adalah di bagian engine-nya nih. Engine-nya 150 cc dan gue udah coba tarikannya enak banget, kenceng banget. Ini yang membuat gue suka juga sih sama motor Royal Alloy GP 150 ini. Kalau tadi udah gue bahas kelebihannya, sekarang gue akan bahas kekurangan dari motor ini. Salah satu kekurangan dari motor ini adalah dia nggak ada bracket untuk plat nomor depan nih. Sedangkan kita di Indonesia, apalagi di Jakarta, polisi pasti selalu minta ada plat nomor di depan dan bagian belakang. Nah, gue juga heran ini dari pabrikan tapi nggak ada bracket buat plat nomor di depan. Selanjutnya sebenarnya ini sudut pandang gue aja sih. Jadi motor ini kalau belok itu dia spakbornya nggak ikut belok nih. Jadi kayak agak aneh aja menurut gue sih. Selanjutnya yang gue kurang suka adalah di bagian kuncinya nih. Jadi motor di tahun 2024 dan ini masuk ke kategori premium tapi kuncinya masih belum keyless nih. Harusnya dari Royal Alloy sudah bisa kasih kunci keyless untuk motor seharga 70 juta. Selanjutnya ini mungkin risiko yang harus kalian terima kalau kalian beli motor ini nih. Karena ini basicnya bahannya akrilik. Kalau misalkan rusak, pecah dan segala macam, kalian harus ganti satu blok sebagian ini dan kalian nggak bisa repair. Dan gue nggak yakin ini bisa didapetin cepat sih, pasti harus inden. Dan yang terakhir ini minor sih, cuman menurut gue ini penting juga. Jadi emblem-emblemnya ini dia kayak model ditempel aja dan beberapa hari kemarin gue baru beli juga ini udah agak mau lepas-lepas. Jadi mesti ditekan-tekan gini nih supaya nempel lagi. Dan ini rawan banget buat diambil orang ya, tinggal dikletek doang gampang banget nih. Jadi mungkin itu salah satu yang menurut gue kekurangan dari motor Royal Alloy ini. Overall dari semuanya gue suka banget sama motor ini. Walaupun semua motor itu tidak ada yang sempurna ya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini motor cukup enak, kemudian unik dan pasti kalian jadi pusat perhatian di jalan. By the way, gue rencananya mau custom motor ini. Gue pengen ngerubah motor ini. Kira-kira apa aja mesti gue rubah? Coba kalian kasih ide, share di kolom komen. Dan buat kalian yang punya motor kayak gini, yuk kita bikin community, kita bikin riding bareng. Setuju? Nah, jadi buat kalian yang punya motor ini ataupun punya ide kira-kira motor gini mau diapain, silahkan share di kolom komen. Gue udah bahas semua kelebihan dan kekurangan. Jadi kira-kira dengan harga 70 juta worth it gak buat kalian beli motor Royal Alloy GP 150 Yacht Edition ini? Share di kolom komen.